Halo sahabat YouTube, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Yosin Kogoya. Di video saya kali ini, saya masih membahas seputar suku Dani di Papua, khususnya yang berkaitan dengan perang suku dalam suku Dani. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu yang pertama, penjelasan tentang perang suku dalam suku Dani. Kemudian yang kedua, siapa itu kepala perang? Yang ketiga, siapa saja yang bisa ikut dalam perang suku? Kemudian yang keempat, kapan perang suku itu terjadi? Yang kelima, penyebab terjadinya perang suku. Yang keenam, cara berperang suku Dani. Yang ketujuh, dampak perang suku Dani. Kemudian yang kedelapan, cara penyelesaian masalah, yaitu masalah perang suku. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi sahabat YouTube yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube saya. Di channel YouTube saya ini saya banyak membahas tentang Papua. Nanti sahabat YouTube silakan melihat video-video yang telah saya upload sebelumnya. Siapa tahu ada informasi yang bermanfaat untuk sahabat YouTube ketahui. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah video ini dan juga klik lonceng agar setiap saya upload video baru, sahabat YouTube orang pertama yang memperoleh notifikasinya. Dan silakan bagikan video ini di media sosial sahabat YouTube agar semakin banyak orang tahu tentang Papua. Oke, kita lanjut. Bagian yang pertama ialah penjelasan tentang perang suku dalam suku Dani. Pasti sahabat YouTube pernah mendengar yang namanya perang suku di Papua. Kalau berbicara Papua, kita tidak bisa berbicara Papua secara keseluruhan, karena ada daerah-daerah lain di Papua yang sudah tidak mengenal yang namanya perang suku. Tetapi di sebagian daerah, khususnya di daerah pegunungan Papua, perang suku itu masih ada, walaupun skalanya tidak besar untuk saat ini dan jarang terjadi. Hal itu disebabkan karena masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya hidup berdamai dengan semua orang. Dan jika masalah itu terjadi, mereka memilih menyelesaikannya dengan cara yang baik. Banyak orang mengatakan perang suku di Papua, khususnya di daerah pegunungan itu adalah budaya untuk menyelesaikan masalah. Tetapi menurut saya, perang suku itu sebenarnya bukan budaya, tetapi cara lama yang tidak dapat dibenarkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kenapa saya katakan cara lama? Karena perang ini atau perang suku digunakan oleh nenek moyang, khususnya suku Dani dan mungkin suku-suku lainnya juga, untuk menyelesaikan masalah. Ya, walaupun pada akhirnya masalah itu tidak selesai dan justru menimbulkan masalah-masalah baru. Kalau berbicara budaya itu sesuatu yang baik dan harus dilestarikan turun-temurun.
Sementara perang suku kalau dilestarikan, akan semakin banyak orang yang mati. Karena ini bukan perang dagang yang menggunakan kebijakan sebagai senjata untuk melawan musuh. Ini perang suku, dan dalam perang ini menggunakan alat tajam seperti busur dan panah, kemudian tombak, parang, kampak, linggis, api, dan lain-lain untuk membunuh lawannya. Yang dilawannya juga ini bukan hewan, tetapi ini manusia. Sudah begitu dibilang perang suku itu budaya. Keterlaluan sekali itu. Ya, itu kira-kira gambaran tentang apa itu perang suku, khususnya dalam suku Dani. Kita akan beranjak ke bagian yang kedua, yaitu siapa itu kepala perang. Dalam suku Dani, orang yang memimpin perang itu bukan disebut sebagai panglima perang, tetapi kepala perang. Kepala perang itu adalah orang yang pertama kali mengumumkan perang. Kepala perang ini akan mengundang orang-orang atau keluarganya dari daerah-daerah di sekitarnya untuk datang membantunya dalam perang tersebut. Kepala perang ini yang akan bertanggung jawab penuh, mulai dari makan atau minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Yaitu dari awal sampai akhir perang, dia yang bertanggung jawab penuh. Perang suku dalam suku Dani itu seperti hobi. Orang yang sudah biasa berperang, mereka menganggapnya seperti sebuah permainan. Mereka bahagia saat hendak pergi berperang. Itu dapat dilihat dari cara mereka merias wajah mereka, kemudian menggunakan bulu-bulu burung sebagai mahkota di kepala. Saat perang suku, tidak boleh ada orang yang mengatur strategi perang. Yang boleh mengatur strategi perang hanya kepala perang. Kepala perang bukan panglima perang. Mungkin di suku-suku lain, kalau panglima perang itu orang yang memimpin perang. Tetapi khususnya di suku Dani, tidak ada yang namanya panglima perang. Kenapa? Karena adat suku Dani tentang perang suku itu berbahaya. Jika perang itu diatur atau strategi dan juga pimpinan perang di medan perang oleh orang lain, dampaknya akan sangat berbahaya bagi orang itu. Sekalipun dia jago berperang, tetapi dapat dipastikan bahwa orang itu tidak mau ikut berbicara atau mengatur strategi perang. Mereka akan menunggu komando dari kepala perang atau orang yang punya masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang bisa ikut perang suku? Ya, tidak semua orang dalam suatu suku itu bisa ikut dalam medan perang. Orang yang bisa ikut dalam medan perang suku itu, yang pertama, punya pengalaman berperang atau perang suku. Yang kedua, laki-laki masih muda atau dewasa, atau orang tua yang masih kuat, dan juga anak-anak usia belasan tahun. Anak-anak belasan tahun yang ikut dalam perang suku bertujuan untuk melatih diri. Jadi medan perang suku itu mereka gunakan untuk latihan. Orang yang harus sehat secara fisik, kemudian berikutnya punya keahlian memanah, kemudian yang berikutnya lagi harus gesit atau lincah, bergerak ke sana kemari untuk menghindar panah yang datang dari musuh. Kemudian berikutnya, orangnya harus bersih dalam artian tidak punya masalah atau beban yang belum terselesaikan. Kemudian berikutnya itu perempuan. Kalau perempuan mereka tidak masuk dalam medan perang. Mereka biasanya berdiri jauh dari medan perang. Tujuannya memberikan semangat kepada laki-laki yang berperang. Ya, ini perempuan-perempuan yang masih muda.
atau masih nona. Kemudian bagian yang kedua di sini orang-orang yang tidak boleh ikut dalam medan perang suku. Itu yang pertama ibu-ibu serta anak-anak kecil. Terus yang berikutnya orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang berikutnya lagi orang yang punya masalah atau kawin dengan marga yang sama. Videonya sudah pernah saya buat tentang adat perkawinan dalam suku Dani. Nanti teman-teman bisa cek videonya di deskripsi. Berikutnya orang punya masalah lain selain yang telah saya sebutkan tadi. Kalau masalah itu belum diselesaikan, orang tersebut dilarang untuk ikut berperang karena dipastikan orang tersebut akan mati terkena panah. Kemudian bagian yang keempat, kapan perang suku itu terjadi? Yang pertama di sini perang secara tiba-tiba. Perang suku itu kapan saja dan di mana saja bisa terjadi. Ya terutama dalam suku Dani tentunya. Ketika pihak yang merasa dirugikan ini sudah siap, mereka akan pergi menyerang. Cuma di dalam pihak yang akan menyerang ini biasanya terdapat mata-mata dari pihak yang akan diserang. Mata-mata ini adalah orang yang memiliki hubungan keluarga. Iya, dia memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang akan diserang. Sehingga mata-mata ini akan membocorkan rahasia kepada pihak yang akan diserang. Sehingga pihak yang akan diserang ini mereka akan mempersiapkan diri dengan baik. Jadi ketika serangan itu datang tiba-tiba, mereka langsung bertindak melawan. Kemudian bagian yang kedua itu perang yang direncanakan. Kalau perang yang direncanakan itu pihak yang dirugikan menyampaikan kepada pihak yang akan diserang itu bahwa kita akan perang. Kemudian mereka menentukan tempat dan waktunya. Ya setelah sepakat, mereka akan bertemu di waktu dan tempat yang sama, kemudian saling menyerang. Bagian yang kelima yaitu penyebab terjadinya perang suku. Ya, ini yang pertama itu masalah perempuan. Masalah perempuan itu seperti kasus pemerkosaan. Kemudian diketahui oleh suaminya karena tidak terima istrinya diperlakukan demikian. Akhirnya sang suami pergi dan membunuh pelaku. Setelah itu keluarga dari orang yang dibunuh ini tidak terima. Mereka akhirnya mengumpulkan keluarganya dan kemudian menyerang keluarga dari orang yang membunuh tersebut. Dan akhirnya terjadilah perang suku. Berikutnya di sini ialah masalah babi. Penyebab perang suku karena masalah babi ini tidak beda jauh dengan masalah perempuan. Jadi ada babi yang masuk ke kebun orang, kemudian merusak kebun orang tersebut. Yaitu yang merusak itu seperti mencungkil-cungkil tanaman di kebun itu. Akhirnya pemilik kebun membunuh babi itu. Tidak terima babinya dibunuh, pemilik babi ini mengamuk bawa panah menuju ke rumahnya orang yang bunuh babi itu. Akhirnya terjadilah panah memanah. Saat itu jika ada korban yang jatuh atau mati, maka selanjutnya terjadilah perang antar suku. Berikutnya di sini ialah masalah pilkada. Ya, ini contohnya masalah pilkada di Kabupaten Puncak pada tahun 2011. Akibat dari dualisme rekomendasi untuk pendaftaran pasangan calon bupati di KPU yang dikeluarkan oleh Partai Gerindra. Karena masing-masing kandidat mempertahankan prinsip, akhirnya terjadilah konflik. Awalnya konfliknya kecil saja, tetapi kemudian membesar karena ada seorang polisi yang merupakan ajudan salah satu pasangan calon menembak 2 orang pendukung pasangan calon yang memprotes di depan kantor KPU Kabupaten Puncak. Ia seorang mati di tempat dan yang seorang lagi luka parah. Karena tidak terima dengan perlakuan lawan politiknya tersebut dan menganggap bahwa penembakan itu dilakukan atas perintah pasangan calon yang menjadi lawan politiknya, akhirnya ya terjadilah perang antar kelompok pendukung. Perang ini saya sebut antar kelompok karena di dalam kelompok pendukung pasangan calon masih memiliki hubungan keluarga. Hal ini menyebabkan perang yang terjadi tidak menimbulkan banyak korban. Walaupun korban yang mati saat perang itu ada ratusan orang dan yang luka-luka itu mencapai angka ribuan. Yang keenam, cara berperang suku Dani.
Ya, ini yang pertama, biasanya sebelum pergi berperang akan dilakukan pemeriksaan pasukan. Orang yang memeriksa pasukan ini adalah orang yang bisa membaca orang. Jadi dia yang memutuskan orang itu bisa pergi berperang atau tidak. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mau pergi berperang ini terlebih dahulu berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Setelah itu mereka akan bergabung dalam satu kelompok besar. Mereka akan lari ke sana kemari untuk melihat kekuatan. Jika mereka merasa sudah kuat, mereka langsung menuju ke medan perang. Kemudian berikutnya, di dalam medan perang, posisi paling depan itu biasanya diisi oleh anak-anak belasan tahun. Mereka diletakkan di posisi depan, tujuannya agar mereka bisa belajar berperang. Posisi belakangnya diisi oleh orang-orang muda. Kemudian di belakangnya lagi diisi oleh orang-orang yang sudah dewasa dan juga jago berperang. Semua posisi memiliki tingkat bahaya yang sama, tetapi posisi paling belakang itu yang berbahaya sekali karena panah itu biasanya terbang jauh atau melambung ke belakang. Jadi orang yang berpengalaman itu dia berada paling belakang. Tujuannya dapat menghindar panah-panah yang datang dari musuh. Biasanya saat berperang antar suku A dan suku B, ini contoh saja, di dalam suku A ada orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suku B, sehingga saat di medan perang mereka menggunakan kode-kode tertentu karena ada keluarga yang berada di pihak lawan. Kode-kode ini digunakan supaya pihak keluarga tersebut dapat membaca, kemudian mereka keluar dari medan perang itu. Itu yang saya ketahui tentang cara berperang suku Dani. Jika sahabat YouTube ada yang mengetahui tentang perang atau cara berperang suku Dani, silakan sahabat YouTube isi di kolom komentar. Bagian yang ketujuh di sini ialah dampak perang suku. Yang saya mau garis bawahi di sini, tidak ada dampak positif dari perang suku. Kalau dampak negatifnya itu banyak. Yang saya bahas di sini ialah dampak negatif. Yang pertama, banyak orang mati akibat perang suku. Kemudian yang kedua, masalah tidak selesai bahkan menimbulkan masalah baru. Maksudnya di sini, masalah baru itu timbul akibat korban yang mati karena perang suku yang terjadi saat itu. Walaupun denda sudah dibayarkan atau yang sering dikatakan bayar kepala, tetapi dendam dalam hati itu masih ada. Dan di saat momen-momen tertentu pasti akan meledak. Atau ya balas dendam itu akan terjadi kembali. Kemudian berikutnya, pihak kepala perang akan mengorbankan istri dan anak-anak perempuannya untuk perang. Maksudnya di sini, saat perang suku terjadi, orang yang menjadi kepala perang ini akan memberikan istri dan anak-anak perempuannya bebas ditiduri oleh laki-laki yang datang untuk berperang. Bukan hanya istri dan anak-anak perempuannya saja, tetapi istri dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang memiliki hubungan darah dengan dirinya. Itu pun harus diberikan untuk digunakan atau ditiduri oleh laki-laki yang datang membantunya berperang. Mereka menganggap bahwa kami sudah datang membela kepala perang ini di medan perang dengan taruhan nyawa. Jadi apa yang menjadi milik kepala perang itu harus menjadi milik mereka juga, termasuk istri kepala perang itu dan anak-anak perempuannya, serta istri dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara kepala perang itu bebas ditiduri oleh orang-orang yang datang ikut berperang. Kepala perang dan keluarganya harus membayar, ini berupa babi, kepada keluarga korban yang mati dalam medan perang akibat dari membela kepala perang ini. Dengan cara demikian, kepala berperang ini harus membuat pesta adat dan itu mengorbankan babi yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini dilakukan setelah perang itu selesai. Itu akan berlangsung bukan saat perang itu selesai saja, tetapi akan terus berlangsung karena dampaknya turun-temurun. Keluarga korban yang mati akibat perang itu, jika sakit-sakitan, dia harus mencari keluarga dari kepala perang itu untuk mendoakannya. Selain mendoakannya, mereka juga diberikan babi. Bagian yang ke-8 di sini cara penyelesaian perang. Yang pertama itu, jika dalam perang tidak ada korban yang mati, walaupun berhari-hari, bahkan berminggu-minggu perang terjadi,
tetapi tetap saja tidak ada korban, maka perang akan berhenti dengan sendirinya karena kelelahan. Bagian yang kedua yaitu jika korbannya seimbang. Contohnya pihak A, korban yang mati 2 orang, dan pihak B, korban yang mati juga 2 orang. Maka perang bisa akan berhenti dengan sendirinya karena korban yang mati seimbang. Jika pihak A 3 orang yang mati dan pihak B 2 orang yang mati, maka perang akan tetap terus berlanjut sampai harus seimbang. Jadi pihak A harus 3 orang dan pihak B juga harus 3 orang. Jika pihak A korban terus bertambah sementara pihak B tetap 2 orang, biasanya pihak A akan mengadakan upacara adat. Tujuannya untuk mencari tahu penyebab banyaknya korban yang jatuh. Kemudian yang berikutnya, bayar kepala. Iya, bayar kepala ini biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang ingin perang itu berhenti guna menyelesaikan masalah perang suku. Semua orang yang mati dalam medan perang dibayar kepalanya kepada keluarga mereka. Kebiasaan membayar kepala ini membuat perang suku itu sering terjadi karena mereka beranggapan bahwa nanti pemerintah akan bayar kepala. Jadi mereka akan mendapatkan banyak uang. Harga per kepala atau orang yang mati dalam medan perang itu tidak ada standar, biasanya disesuaikan dengan permintaan keluarga korban. Setahu saya itu sekitar 300 juta sampai 500 juta per kepala. Masih ada prosesi lain yang mungkin saya tidak sebutkan di sini untuk penyelesaian dari perang suku ini. Nanti jika sahabat YouTube tahu, silakan isi di kolom komentar. Oke sahabat YouTube, demikian dulu untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat YouTube semua. Bagi sahabat YouTube yang belum subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe yang berada di pojok kanan bawah video ini dan klik lonceng agar setiap saya update video baru, sahabat YouTube orang pertama yang memperoleh pemberitahuan dari YouTube. Jangan lupa untuk membagikan video ini di media sosial sahabat YouTube dan tinggalkan komentar sahabat YouTube di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap berkarya.